Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nurul Suryawati dengan NPM 222154107 dari kelas C. Saya akan membahas tentang penelitian yang saya lakukan yang berjudul pengaruh suhu dan lama perendaman lemon dan mentimun terhadap tingkat ketahanan infus water. Infus water adalah jenis minuman sehat yang di dalamnya terkandung vitamin dan mineral dari hasil campuran bahan-bahan alami, yaitu buah-buahan, rempah-rempahan, dan sayur-sayuran. Buah-buahan yang sering digunakan untuk infus water adalah lemon, semangka, kiwi, stroberi, blueberry, raspberry, dan lain sebagainya. Sementara sayur-sayuran yang sering digunakan untuk infus water adalah daun mint, bayam, pare, seledri, belimbing, mentimun, dan lain sebagainya. Lalu, rempah-rempah yang digunakan untuk infus water diantaranya jahe, ketumbar, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan lain sebagainya. Manfaat dari minum infus water sendiri diantaranya yang pertama yaitu vitamin C akan melancarkan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang kedua, sebagai minuman untuk diet atau menurunkan berat badan karena mengandung kalori yang rendah dan kandungan serat yang tinggi. Fungsi utama dari infus water ini adalah pertama, sebagai detoksifikasi, yang artinya pembuangan racun secara alami oleh tubuh, baik dengan organ ginjal, usus, dan hati. Yang kedua yaitu sebagai penangkal radikal bebas dari polusi. Kandungan yang terdapat di dalam lemon diantaranya pertama, sumber dari vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga menambah sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari segala penyakit. Yang kedua, mempunyai sifat antibakteri yang dapat membantu dalam melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Yang ketiga, magnesium, fosfor, dan kalsium yang terkandung di dalam lemon dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan yang terdapat di dalam mentimun diantaranya pertama, mengandung antioksidan yang tinggi untuk mencegah rusaknya sel yang diakibatkan oleh stres oksidatif. Antioksidan tersebut yaitu vitamin A, vitamin K, fosfor, kalium, dan magnesium. Yang kedua, terdapat kandungan flavonoid yang berpartisipasi dalam pencegahan atau memperlambat tumbuhnya kanker di tubuh kita. Yang ketiga, mengandung potasium untuk menyehatkan otot kita. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa eksperimen, yaitu membuat dua perlakuan yang berbeda terhadap rendaman lemon dan mentimun. Perlakuan pertama adalah menyimpan infus water dalam lemari pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Lalu, perlakuan yang kedua adalah meletakkan infus water di atas meja dengan suhu ruang sebesar 28 derajat Celcius. Irisan lemon yang dipakai sebanyak setengah dari buah lemon itu sekitar 3-4 potongan untuk masing-masing gelas. Sedangkan untuk mentimun sebanyak 5-6 potongan untuk masing-masing gelas. Air yang dipakai sebanyak 500 ml. Dalam penelitian ini melibatkan 4 mahasiswa FKIP Universitas Siliwangi dan 1 mahasiswa FIK Universitas Siliwangi, yang mana akan menjadi panelis pada eksperimen ini. Untuk waktu minumnya, penelitian ini dilakukan selama 2, 4, 6, 12, 24 jam agar panelis dapat meminumnya saat waktu tersebut dan memerhatikan dari aroma dan rasa. Dalam eksperimen ini menggunakan uji organoleptik, yaitu uji yang fokus terhadap indera menjadi alat utama dalam penerimaan tingkat mutu sebuah produk. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji ranking, sehingga dari kelima panelis tersebut akan disimpulkan jawaban-jawaban dari mereka. Uji ranking ini adalah urutan nomor berdasarkan aspek sensori yang dilakukan oleh para panelis, sehingga panelis menentukan suka atau tidak suka atau kualitas dari infus water setelah beberapa jam. Tabel pertama menjelaskan bahwa pada suhu 4 derajat Celcius saat 2 jam pertama, air sudah mulai keruh tetapi kondisi lemon dan mentimun masih segar seperti sejak awal. Pada suhu 4 derajat Celcius saat 4 jam selanjutnya, air lebih keruh dari sebelumnya
dan kondisi lemon dan mentimun juga masih terlihat segar. Lalu, pada suhu 4 derajat Celcius, saat 6 jam kondisi lemon dan mentimun dan air masih sama. Sama halnya pada suhu 4 derajat Celcius 12 jam selanjutnya, tetapi kondisi lemon dan mentimun sudah terlihat lumayan tidak segar. Pada suhu 4 derajat Celcius 24 jam selanjutnya, kondisi lemon dan mentimun sudah tidak segar dan air sangat keruh. Perlakuan kedua, infus water diletakkan di atas meja dengan suhu 28 derajat Celcius. Pada percobaan ini, menggunakan uji skor yang mana diambil suara terbanyak dari jawaban 5 panelis tersebut. Tabel yang kedua menjelaskan bahwa pada suhu 28 derajat Celcius saat 2 jam pertama air tidak keruh, tetapi kondisi lemon dan mentimun terlihat masih segar seperti sejak awal sehingga masih baik untuk dikonsumsi. Pada suhu 28 derajat Celcius saat 4 jam selanjutnya air mulai keruh dari sebelumnya dan kondisi lemon dan mentimun juga masih terlihat segar. Lalu, pada suhu 28 derajat Celcius saat 6 jam, kondisi air keruh dan lemon serta mentimun terlihat lumayan tidak segar. Sama halnya pada suhu 28 derajat Celcius saat 12 jam selanjutnya, tetapi kondisi lemon dan mentimun sudah terlihat tidak segar. Pada suhu 28 derajat Celcius saat 24 jam selanjutnya, kondisi lemon dan mentimun sangat tidak segar dan air sangat keruh. Airnya juga menjadi berbuih, terdapat gelembung udara di permukaannya. Uji ranking yang dilakukan oleh para panelis menghasilkan bahwa infus water yang diletakkan dalam lemari pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius itu lebih baik daripada infus water yang digunakan di atas meja dalam suhu 28 derajat Celcius. Karena pada suhu 4 derajat Celcius, infus water masih terasa segar, sedangkan pada suhu 28 derajat Celcius dapat menumbuhkan fungi dan bakteri, sehingga rasa infus water pun tidak segar dan cepat pahit. Jadi, solusi untuk penyimpanan infus water lebih baik dalam suhu lemari pendingin, yaitu 4-10 derajat Celcius. Rasa pahit yang ditimbulkan karena lemon memiliki kadar vitamin C yang sangat tinggi, sehingga asam yang dikeluarkan akan lebih banyak, dan semakin banyak menuju titik yang bisa dikatakan infus water tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Uji ranking yang dilakukan para panelis menghasilkan bahwa aroma infus water yang diletakkan di dalam lemari pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius lebih terjaga dan memiliki aroma lemon dan mentimun yang segar. Sehingga ketahanan infus water masih tetap terjaga jika diletakkan di lemari pendingin. Sedangkan infus water yang diletakkan di atas meja dengan suhu 28 derajat Celcius memiliki aroma lemon yang menyengat menuju arah busuk. Bahkan setelah 24 jam terdapat buih-buih pada air yang digunakan, sehingga sudah tidak layak minum dan tingkat ketahanan infus water yang diletakkan di atas meja dengan suhu 28 derajat Celcius itu tidak aman. Hal-hal yang terjadi atau terpengaruh pada penelitian infus water ini adalah kekeruhan atau turbidity. Penyebab kekeruhan yang terjadi pada infus water itu karena semakin tingginya tingkat antioksidan dan kadar flavonoid, maka infus water yang dihasilkan akan semakin keruh. Lemon dan mentimun memiliki tingkat antioksidan yang tinggi, dan juga mentimun memiliki kadar flavonoid yang tinggi. Yang kedua yaitu sensori. Pengujian sensori dalam penelitian ini menggunakan aspek rasa dan aroma, di mana rasa yang ditimbulkan oleh lemon karena mengandung asam sitrat atau citric acid yang menyebabkan timbul rasa asam. Sedangkan rasa yang ditimbulkan mentimun disebabkan oleh kandungan kukurbitasin yang menjadi sebab rasa pahit muncul pada mentimun. Pada aspek aroma yang dikeluarkan oleh lemon dihasilkan dari senyawa limonoid yang menimbulkan aroma khas citrus atau jeruk. Sedangkan aroma yang dihasilkan dari mentimun timbul karena kandungan senyawa volatil yang mengeluarkan aroma khas mentimun. Proses membuat infus water ini yaitu yang pertama, potong lemon dan mentimun menjadi beberapa bagian. Lalu, masukkan lemon dan mentimun ke dalam wadah yang sudah tersedia. Di sini juga, saya menggunakan wadah yang mempunyai tutup dan warna yang berbeda untuk diletakkan di tempat yang berbeda, yaitu di lemari pendingin dan di atas meja dengan suhu ruang. Lalu, tambahkan air sebanyak 500 ml ke dalamnya. Lalu, tutup dengan rapat. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.